لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan dan menikmati bulan suci Ramadan yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu dan yang akan datang, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa pula untuk bersyukur kepada Allah yang apabila seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya kita tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmatnya. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan menyampaikan kultum serta mengkaji hadis arba'in, hadis ke-17 tentang menyayangi hewan, yang juga menjadi judul kultum saya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Semua telah diatur di dalamnya. Islam datang dengan membawa rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sejak dahulu, Islam telah mengajarkan serta mengajak kita untuk berbuat baik kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagai makhluk hidup, kita harus berbuat baik, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinu zibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihata. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa syariat Islam menuntut kita agar melakukan perbuatan baik kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk diantaranya berbuat baik kepada hewan dan menyayanginya. Ada kalanya seorang muslim ketika melakukan penyembelihan hewan, hendaklah ia melakukannya dengan cara yang baik dan menajamkan pisaunya agar kita tidak menyiksanya. Dan kita juga harus menyenangkan hewan sembelihan, serta ketika kita menyembelih harus membaca basmalah agar yang kita makan menjadi berkah dan halal. Ada sebuah kisah inspiratif, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, ia mengalami kehausan. Kemudian ia masuk ke dalam sebuah sumur yang curam, lalu ia minum dari sana. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ia melihat seekor anjing dengan menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah yang basah. Kemudian pemuda itu berkata, anjing ini telah merasakan apa yang baru saja saya rasakan. Kemudian ia kembali turun ke sumur tersebut dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu membawanya naik ke atas dengan mulutnya. Sesampainya di atas, ia memberikan air tersebut kepada anjing itu. Karena perbuatan baiknya tadi, Allah sangat berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau kami mengasihi binatang, kami akan mendapatkan pahala? Beliau bersabda, berbuat baik kepada setiap makhluk pasti mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari 2363 dan Muslim 2244. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini yaitu anjuran untuk senantiasa berbuat ihsan atau berbuat baik kepada setiap makhluk, termasuk kepada hewan. Dan pelajaran kedua yaitu
rahmat Allah itu sangat luas. Allah membalasnya dengan karunia yang sangat banyak. Adapun sebuah kisah yang tak pantas kita lakukan, yaitu Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang perempuan yang masuk neraka karena berbuat zalim kepada binatang. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan yang menyiksa binatang yang ia pelihara, yaitu ia menyiksa seekor kucing hingga mati. Kucing yang dipelihara perempuan itu dikurung dan dikerengkeng, tidak diberi makan maupun minum. Bahkan kucing tersebut memakan hewan-hewan yang ada di tanah, lantaran kucing tersebut tidak bisa kemana-mana seperti kucing-kucing pada umumnya. Kucing itu kehausan dan kelaparan karena dalam kerengkeng ia tersiksa. Akhirnya pun ia mati. Ternyata kucing tersebut menjadi penghalang perempuan itu masuk surga. Bukannya surga yang didapatkan, malah azab. Kisah tersebut termaktub dalam Sahih Bukhari 3482 dan Muslim 2442. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh menyiksa hewan dan kita harus mencintai hewan atau menyayanginya karena dia punya hak untuk hidup dan punya hak untuk bebas dan seterusnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kata-kata dan penyebutan yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Kebenaran itu berasal dari Allah dan kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri dan akan menjadi evaluasi buat saya ke depannya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.